Halo guys, jumpa lagi di channel Bubu Movie. Kali ini gue akan menceritakan film bergenre crime dan action berjudul Unstoppable. Film Korea ini dirilis pada tahun 2018 dan dibintangi oleh Ma Dong-suk yang tentu saja aktor favorit gue untuk film action Korea. Film ini menceritakan tentang seorang mantan gangster yang sudah pensiun dan menjadi distributor ikan, di mana saat itu istrinya diculik dan membuatnya berurusan kembali dengan sindikat perdagangan wanita dan organ tubuh. Penasaran? Tonton terus sampai akhir ya guys. Cerita bermula dari sebuah pasar ikan, di mana saat itu Dongchul yang diperankan oleh Ma Dong-suk yang menjalankan sebuah distributor makanan laut di pasar ikan, ditemani oleh temannya yang bernama Chon-sik diperankan oleh Park Jin-hwan, sedang mengantarkan pesanan-pesanan kepada para pedagang pasar ikan tersebut. Saat itu Dongchul mendapatkan telepon dari rekan bisnisnya yang dipanggil ketua Park untuk menawarkan investasi kepiting raja. Karena Dongchul sering kena tipu oleh rekan bisnis lainnya, saat itu dia merasa ragu. Namun Dongchul diyakinkan bahwa dalam waktu 3 bulan, dia akan sukses. Tergiur dengan keuntungan tersebut, Dongchul pun melakukan pembayaran deposit sebagai tanda jadi untuk berinvestasi di kepiting raja tersebut. Malam harinya memperlihatkan sebuah scene di mana sekelompok orang dipimpin oleh Ji-tae diperankan oleh Kim Sung-ho dengan membawa beberapa anak buahnya sedang menyiksa seorang pria karena tidak mampu membayar hutangnya. Sehingga sebagai gantinya mereka membawa sang putri bernama So-yoon sebagai jaminan. Malam itu, Dongchul sedang menjemput sang istri Jisoo yang diperankan oleh Song Ji-hyo dari tempat kerjanya. Dalam perjalanannya, Dongchul mencoba menjelaskan tentang investasi kepiting raja yang bisa memberikan keuntungan yang besar. Namun hal itu ditolak oleh Jisoo, karena dia tahu bahwa Dongchul sering kena tipu oleh rekan bisnisnya. Di sebuah persimpangan lampu merah, mobil Ji-tae menabrak mobil Dongchul di depannya. Sehingga Dongchul mencoba untuk bernegosiasi dengan anak buah Ji-tae yang saat itu sebagai pengendara mobil tersebut. Melihat suaminya diperlakukan semena-mena, Jisoo keluar dari mobil dan memarahi pengendara tersebut. Melihat Jisoo yang emosi dan karena Ji-tae tidak mau ketahuan bahwa telah menculik seorang gadis, dia pun turun dari mobilnya, menghajar anak buahnya dan meminta maaf kepada Dongchul dan Jisoo. Dan akhirnya mereka pun pergi. Keesokan harinya, Dongchul datang ke tempat bosnya untuk menagih gaji yang belum dibayarkan. Namun dia hanya mendapatkan setengah dari gaji yang seharusnya dibayarkan. Sepulang dari tempat bosnya, Dongchul bertemu dengan Chon-sik di sebuah supermarket. Saat itu, Dongchul menerima telepon dari ketua Park yang menginformasikan bahwa kapal pembawa kepiting raja memasuki wilayah Cina dan disita oleh pihak Cina sehingga kedatangan kepiting raja tersebut akan terlambat. Malam harinya, Dongchul mengajak Jisoo untuk makan malam bersama di sebuah restoran untuk merayakan hari ulang tahun Jisoo dengan menyantap sebuah kepiting raja. Saat itu Jisoo membicarakan tentang kekhawatirannya akan tagihan dan hutang yang mereka miliki. Dongchul pun mencoba menenangkan Jisoo dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja pada saat kapal pembawa kepiting raja sudah datang. Mendengar suaminya berinvestasi di kepiting raja tanpa sepengetahuannya, Jisoo pun marah dan pulang meninggalkan Dongchul di restoran tersebut. Sesampainya Jisoo di apartemen mereka, terdengar suara ketukan pintu. Saat itu Jisoo mengira itu adalah Dongchul, suaminya. Namun, orang tersebut menggunakan jubah hitam.
dan berusaha membuka pintu apartemen. Jisoo yang ketakutan berlari bersembunyi di kamarnya. Namun orang lain memecahkan kaca kamar dan menculik Jisoo. Ternyata mereka adalah anak buah dari Ji-tae. Dongchul yang saat itu sampai di apartemen menjadi sangat panik karena melihat kamarnya berantakan dan kaca jendela kamar pecah. Jisoo pun menghilang. Dongchul melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Sepulang dari kantor polisi, dia menerima telepon dari Ji-tae yang meminta Dongchul datang seorang diri ke sebuah restoran belut peternakan Icheon. Saat itu Dongchul pergi ke restoran belut tersebut ditemani oleh Chon-sik yang menunggu di parkiran mobil. Di restoran tersebut sudah ada meja yang dipesan oleh Ji-tae, dan Dongchul yang baru saja datang diminta untuk duduk di meja tersebut, di mana di kursi depan terdapat sebuah tas dan sebuah handphone yang terletak di atas meja. Tak berapa lama handphone tersebut berdering, dan tentu saja itu adalah dari Ji-tae yang meminta Dongchul untuk membuka tas yang ada di depannya. Dan ternyata tas tersebut berisikan sejumlah uang. Dengan uang tersebut, Ji-tae menawarkan tubuh istrinya dengan uang. Dongchul yang marah membawa uang tersebut dan memberikannya kepada polisi. Uang tersebut akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti. Melihat ketidakseriusan polisi dalam menangani kasus penculikan, Dongchul pun memutuskan untuk mencari istrinya dengan caranya sendiri. Dia meminta Chon-sik menghubungi seorang informan yang sudah ahli dalam kasus penculikan yang biasa dikenal dengan sebutan Ketua Kom. Namun untuk mendapatkan informasi, tentu saja mereka harus membayarnya. Untuk mendapatkan uang agar bisa membayar Ketua Kom, malam itu Dongchul memutuskan untuk meminta pembayaran gaji oleh bosnya. Namun seperti biasa dia ditolak. Dan kemarahan Dongchul yang memuncak akhirnya menimbulkan sebuah perkelahian. Melihat anak buahnya dihajar habis-habisan, bosnya pun akhirnya membayar gaji Dongchul. Dengan uang yang dimilikinya saat ini, Dongchul dan Chon-sik menemui Ketua Kom untuk mendapatkan informasi tentang penculik Jisoo. Saat itu mereka menemukan informasi dari CCTV dan plat nomor mobil dari seorang pria bernama Choi Man-sik yang menaruh tas berisi uang di restoran belut pada hari itu. Dongchul tanpa membuang waktunya, dia langsung menghampiri pria tersebut di dalam rumahnya. Pria itu mengatakan bahwa ia menjual plat nomor mobilnya seharga $5.000 ke sebuah tempat judi yang sekaligus menjual plat nomor mobil dan juga narkoba. Dongchul bersama Chon-sik dan Ketua Kom menuju ke tempat tersebut. Mereka bertemu dengan seorang wanita dan menanyakan tentang pembeli plat nomor mobil Choi Man-sik. Mendengar hal tersebut, wanita itu langsung memanggil anak buahnya dan perkelahian pun terjadi. Sekali lagi, Dongchul berhasil memenangkan perkelahian tersebut dan membuat wanita itu buka suara dan memberikan informasi pembeli plat nomor mobil Choi Man-sik dengan memberikan sebuah kartu nama dari sebuah klub bisnis bernama Direktur Park In-chang. Malam itu dengan segera Dongchul pergi ke klub tersebut. Di parkiran dia melihat seorang pria yang sedang mengantarkan wanita-wanita penghibur. Saat itu Dongchul mencoba memeriksa mobil yang digunakan pria itu. Dia menemukan sebuah kartu nama restoran belut peternakan Icheon. Dari situ dia sadar dan mengingat
bahwa pria itu adalah pria yang sempat mengulur waktu kepulangan Dongchul dengan berpura-pura mobilnya mengalami mogok pada saat malam terjadinya penculikan Jisoo. Pria itu pun mencoba melarikan diri dengan mobilnya saat dia melihat Dongchul. Keesokan harinya, Dongchul mendapatkan informasi bahwa ada seorang wanita berumur 28 tahun bernama Lee Yunjung yang hilang saat kondisi koma dan baru ditemukan 2 tahun kemudian. Di mana saat itu suami Lee Yunjung pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri karena telah menukarkan istrinya dengan sejumlah uang. Dengan informasi tersebut, Dongchul dan Chonsik datang menemui sang suami di hari pemakaman Lee Yunjung. Di sana sang suami menceritakan semuanya yang terjadi dan memberikan beberapa dokumen yang dia miliki terkait kasus prostitusi maupun penjualan wanita. Dari dokumen itu, Dongchul menemukan beberapa foto dan kartu nama Daesung Finance. Saat itu Dongchul pergi ke kantor Daesung Finance untuk menemui pria itu. Dan untuk mendapatkan informasi yang lebih, dia akhirnya membawa pria itu ke tempat ketua KOM. Namun setelah dihajar beberapa kali, dia juga tidak memberikan informasi apa-apa. Saat menyadari anak buahnya dibawa oleh Dongchul, JT menghubungi Dongchul dengan video call. Dia meminta Dongchul untuk membunuh anak buahnya, dan jika tidak, dia akan membunuh Jisoo. Karena tidak ingin istrinya mati, Dongchul pun mencekik pria tersebut dan akhirnya terjatuh. Melihat itu, JT meminta Dongchul untuk mengembalikan uang yang sudah dia berikan pada saat di restoran belut waktu itu, dan akhirnya mematikan teleponnya. Saat itu Dongchul dan Chonsik mencoba menyadarkan pria itu. Karena saat mencekik, Dongchul memblokir arteri pria itu sehingga membuatnya pingsan dan seolah-olah terlihat tewas di depan JT. Dari pria itulah Dongchul mendapatkan informasi terkait JT yang merupakan sindikat jual beli wanita dan organ tubuh, di mana lokasi markasnya selalu berpindah-pindah. Dari situ, Dongchul memutuskan untuk mendapatkan uangnya kembali terlebih dahulu yang sudah mereka berikan ke kantor polisi. Akhirnya Dongchul, Chonsik, dan ketua KOM memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dengan melakukan penyamaran dan mengatakan bahwa mereka dari Kejaksaan Negeri Seoul yang sedang bertugas untuk memeriksa barang bukti. Namun, saat hendak membawa barang bukti uang tersebut, petugas polisi harus menginformasikan kepada detektif yang menangani kasus Jisoo. Dan benar saja, penyamaran Chonsik dan ketua KOM pun terbongkar. Dongchul yang saat itu menunggu di mobil bisa mendengar percakapan Chonsik dan ketua KOM melalui alat pendengar yang diberikan oleh ketua KOM kepadanya sebelumnya. Mendengar penyamaran mereka terbongkar, Dongchul meledakkan mobil detektif untuk mengalihkan perhatian sehingga mereka pun bisa kabur dari kantor polisi tersebut dan membawa barang bukti uang yang diincarnya dan segera menuju lokasi pertemuan dengan JT. Scene berganti memperlihatkan Jisoo dikurung di sebuah ruangan bersama beberapa wanita lainnya. Saat itu Jisoo melihat seorang gadis sedang diperlakukan kasar oleh salah satu anak buah JT. Gadis itu adalah Soyun, putri dari seorang pria yang disiksa oleh JT karena tidak bisa melunasi hutangnya yang diperlihatkan pada awal film. Saat itu Jisoo mencoba untuk menyelamatkan Soyun. Namun anak buah JT memukulnya dan membuatnya pingsan. Saat itu, JT yang kesal dengan perbuatan anak buahnya
menerima telepon dari Dongchul yang mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan dan sudah membawa uangnya. Hal itu membuat Ji-tae menjadi tambah kesal dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Jisoo dan Soyun saat uangnya sudah kembali. Tak berapa lama Soyun tersadar. Saat itu Jisoo juga menyadari ada sebuah jendela besar yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri. Mereka berdua pun mencoba untuk merusak dan membuka teralis jendela itu. Saat itu Jisoo berhasil keluar. Namun saat hendak menyelamatkan Soyun, seorang anak buah Ji-tae memergoki keduanya. Jisoo pun memberanikan diri untuk melompat ke gedung sebelah dan berusaha untuk mencari bantuan. Dan Ji-tae menyadari bahwa Jisoo sudah melarikan diri. Dalam pelarian dirinya, Jisoo menemukan sebuah taksi. Dia pun menaikinya, dan saat itu dia berencana untuk melaporkan kejadiannya ke kantor polisi. Namun saat hendak sampai, dia tertangkap lagi oleh Ji-tae. Hari menjelang pagi. Dongchul sampai di tempat sesuai perjanjian dengan Ji-tae. Dengan terburu-buru, dia langsung memasuki bangunan tua tersebut untuk mencari istrinya Jisoo. Saat itu, para anak buah Ji-tae sedang berusaha memindahkan beberapa gadis ke tempat lainnya. Dan dengan banyaknya penjagaan dari anak buah Ji-tae, perkelahian pun terjadi. Dongchul akhirnya meninggalkan tempat itu untuk mencari Jisoo. Sementara polisi sudah datang dan menangkap semua anak buah Ji-tae dan membebaskan para wanita yang disandra. Di perjalanan keluar, Dongchul bertemu dengan sebuah mobil yang ternyata itu adalah Ji-tae yang baru saja akan pulang ke markasnya dengan membawa Jisoo. Melihat Dongchul, Ji-tae memundurkan mobilnya dan juga kabur. Dongchul pun tersadar bahwa itu adalah Ji-tae. Dia pun mengejarnya. Kejar-kejaran dengan mobil pun terjadi. Saat itu Dongchul mencoba menghentikan mobil Ji-tae dengan menabrakannya. Namun saat melihat Jisoo ada di dalam mobil yang sama, dia pun menghentikannya dan mencoba menghalangi serta menghentikan mobil Ji-tae dari depan. Kecelakaan pun terjadi. Mobil Dongchul terpental keluar pagar pembatas. Melihat hal itu, Ji-tae berusaha untuk membunuh Dongchul dengan sebuah kapak. Namun Dongchul melawan dengan menarik Ji-tae ke dalam mobil dan menghajarnya sampai terpental keluar mobil. Dan terus menghajarnya sampai Ji-tae pun pingsan. Melihat hal itu, Dongchul langsung menghampiri istrinya untuk menyelamatkannya dan tak berapa lama polisi pun datang. Film ini diakhiri dengan happy ending, di mana investasi kepiting King ternyata berhasil dan membuat Dongchul dan istrinya sukses membangun sebuah restoran kepiting. Itulah alur cerita film Unstoppable. Bagaimana guys? Menurut kalian menarik bukan? Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa menjadi semangat bagi gua juga, agar bisa mengembangkan channel ini menjadi lebih baik. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi agar kalian tidak terlewatkan dengan film-film seru lainnya. So, sampai jumpa di alur cerita film menarik lainnya.